wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak-anak kami yang kami sayangi, khususnya anak-anak kami yang baru bergabung di MTS Al-Fajar, di mana anak-anak kami merupakan harapan bangsa sebagai penerus perjuangan negara kita Indonesia. Anak-anak kami yang kami sayangi, bahwa kesempatan kali ini Ustadz akan menyampaikan pengertian tentang kurikulum. Sebab dalam materi MOS kita ada yang disebut dengan pemahaman atau pendekatan pengetahuan tentang kurikulum. Tentu kita akan menjelaskan dulu pengertian kurikulum, di mana nantinya bahwa pengertian kurikulum itu akan dijelaskan secara detail. Yang kedua nanti ada fungsi kurikulum, apa fungsinya kurikulum itu dalam pendidikan. Kemudian tujuan, yang ketiga tujuan kurikulum, dan semuanya harus kita tahu. Kita sebagai pendidik atau sebagai pelajar harus memahami betul apa pengertian kurikulum itu. Jadi jangan kita hanya mendengar kurikulum ini, kurikulum itu, kurikulum 13, kurikulum dan sebagainya, namun kita tidak memahami apa itu kurikulum. Jadi anak-anak Ustadz yang saya sayangi, di kesempatan kali ini Ustadz akan menjelaskan secara ringkas, atau tidak bisa menjelaskan secara panjang lebar karena situasi kondisi kita yang sekarang masih dalam keadaan dilanda COVID-19. Jadi Ustadz akan sampaikan beberapa hal yang penting saja. Sebenarnya banyak penjelasan kurikulum ini yang akan kita bahas sampai mendetail betul, tapi untuk sepintas sekedar pengetahuan luar dulu, nanti mungkin ada kalian kesempatan waktu saya sampaikan dengan secara jelas tentang pengertian kurikulum. Ini sebagai dasar dulu. Jadi yang pertama adalah pengertian kurikulum. Apa itu kurikulum? Kadang saya mendengar ada kurikulum ke-13, kurikulum 2006, kurikulum dan banyak kurikulum yang lain yang sedang kita terapkan di Indonesia. Dan kebetulan sekarang kita menerapkan kurikulum 2013 ke-13. Namun yang terpenting adalah bahwasanya kita harus memahami betul kurikulum itu apa. Apa guna kurikulum dalam sekolah? Tujuannya apa kurikulum itu ada di sekolah? Nah, yang pertama pengertian kurikulum itu adalah bahwa kurikulum itu merupakan suatu rencana atau tujuan. Jadi kalau kita ingin membentuk sesuatu atau mencapai suatu hal yang kita targetkan atau kita tuju, kita harus kenal dulu rencana. Apa rencana? Umpamanya kita akan ke sekolah hari ini, apa yang kita rencanakan akan kita persiapkan. Jadi kalau sesuatu tanpa ada rencana, maka sesuatu itu akan susah kita dapatkan keberhasilannya. Kenapa? Kalau tanpa rencana, kita tidak tahu arah tujuan. Contoh umpamanya kita untuk mengirim surat ke suatu alamat tertentu, tapi kita tidak tahu rencana apa yang kita kirim, kemana harus kita kirim, tentu akan tidak tahu sasaran yang akan kita tuju. Begitu pula dalam pendidikan, harus ada rencana dalam pendidikan itu. Jadi rencana itu penting. Inilah artinya dikatakan inti kurikulum itu. Jadi kurikulum itu adalah suatu kumpulan, di dalam terdapat rencana tujuan. Apa rencana tujuan itu? Jadi direncanakan ada materi pembelajarannya apa, itu suatu rencana. Nah, kemudian juga bagaimana guru cara mengajarnya, pedoman-pedoman cara mengajar, dan anak belajar itu bagaimana, apa buku-buku yang dipersiapkan, itulah yang dikatakan kumpulan kurikulum. Dalam satu kurikulum itu ada kumpulan yang banyak rencana-rencana, atau
hal-hal yang harus dipersiapkan. Nah, itu artinya pengertian kurikulum. Jadi kurikulum itu artinya adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, baik isi yang akan kita sampaikan dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Itu artinya pengertian kurikulum itu. Nah, kemudian yang kedua, ada namanya fungsi kurikulum. Apa fungsi kurikulum itu? Jadi kurikulum itu sangat berfungsi dalam pencapaian suatu target pendidikan. Jadi fungsi kurikulum itu yang pertama menjadi alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi baik berakhlak mulia di masyarakat. Nah, jadi kurikulum ini juga punya peranan penting dalam proses pendidikan, bagaimana caranya membentuk pribadi anak supaya berakhlak mulia dan bertakwa, beriman kepada Allah. Makanya dalam K13 itu ada namanya pendidikan karakter. Jadi diusahakan bagaimana caranya, bagaimana sistemnya, bagaimana kita menjadikan anak berkarakter baik atau berbudi pekerti baik atau bermoral baik. Nah, jadi perlu adanya di situ alat yang kita gunakan untuk membentuk pribadi anak itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berfungsi sebagai alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik. Jadi di situ guru ada sebagai alat untuk memperhatikan atau melayani pada setiap peserta didik yang ada, sehingga mereka memiliki keberadaan masing-masing, perbedaan masing-masing yang patut untuk dihargai. Nah, jadi guru ini sebagai alat untuk memperhatikan, melayani anak-anak kita dalam pendidikan. Nah, itu juga diatur dalam kurikulum tersebut. Dan yang ketiga, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Jadi guru sebagai alat pendidik ya berfungsi yang dalam kurikulum itu membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya, serta siap untuk hidup bermasyarakat apabila peserta didik tersebut tidak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi lagi. Jadi itulah fungsi kurikulum itu. Jadi fungsi kurikulum itu yang pertama adalah sebagai alat pendidikan dapat membentuk pribadi baik, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berfungsi sebagai alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada setiap peserta didik. Kemudian yang ketiga, kurikulum berfungsi untuk membantu mempersiapkan peserta didik untuk dapat menuju ke jenjang pendidikan berikutnya. Apakah itu guru, apakah itu sarana prasarana dan sebagainya, di situ diatur dalam kurikulum. Ada cara, sistem atau rujukan kita atau pedoman kita dalam berbuat dalam melaksanakan proses pendidikan. Kemudian yang ketiga, tujuan kurikulum itu apa? Tujuan kurikulum utama adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif. Artinya kreatif itu punya kreasi, pandai mengolah sesuatu ini menjadi itu sehingga menghasilkan suatu hal yang bermanfaat. Itu artinya kreatif, inovatif. Artinya suka merancang, merubah model tertentu jadi sedemikian sehingga dapatlah suatu hal-hal yang bermanfaat, inovasi. Kemudian beriman. Iman inilah hal yang terpenting dalam kehidupan. Orang tanpa iman hidup ini maka hidupnya akan sia-sia. Kenapa? Iman itu adalah kunci dalam diri kita agar kita meyakini siapa Allah yang kita sembah, apa yang akan kita pelajari, apa yang kita kerjakan. Iman inilah fungsinya. Orang yang tidak beriman maka susahlah hidupnya untuk mencari jalan yang lurus. Kemudian bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak harus memiliki iman dan takwa. Sebab orang yang bermanfaat itu adalah orang yang mempunyai keimanan, ketakwaan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bertingkah, berbuat dan tidak mengganggu orang lain di masyarakat. Nah, itu yang terpenting. Kemudian dalam kurikulum itu ada komponen-komponen tertentu yang harus diketahui. Yang pertama tadi ada komponen tujuan, kemudian tujuannya apa, sehingga nanti arah tujuan yang kita capai itu akan dapat kita capai dengan baik, karena akan kita persiapkan suatu hal yang akan kita persiapkan adalah ini itu dan sebagainya, sehingga dapat mencapai suatu tujuan atau mencapai hasil yang baik. Itu pertama. Komponen yang kedua ada materi itu umpamanya materi pelajarannya apa yang kita ajarkan,
Jadi semuanya itu harus kita persiapkan. Ada tujuan, ada materi. Kemudian yang ketiga ada komponen media, sarana dan prasarana. Apa media yang kita gunakan untuk proses pembelajaran? Kemudian apa alatnya? Nah, itu harus kita gunakan dalam pembelajaran sehingga belajar itu dapat terarah, mudah dan dapat ditangkap oleh peserta didik sehingga pahamlah dia apa yang kita ajarkan itu. Itu media. Kalau belajar tanpa media akan sulit akan berhasil atau akan sulit anak kita akan menangkap materi pembelajaran tersebut. Kemudian selanjutnya nomor 4 adalah komponen strategi. Nah, ini caranya, sistemnya bagaimana sehingga dalam proses pendidikan itu benar-benar tercapai tujuan. Umpamanya kita membentuk anak supaya dia pintar dalam matematika. Nah, tentu kita harus gunakan strategi apa kira-kira, apa sistemnya, apa kira-kira sarananya atau strateginya atau model pembelajarannya, apa yang kita gunakan sehingga anak itu cepat paham pembelajaran tersebut. Kemudian terakhir ada proses belajar mengajar. Nah, ini yang terpenting juga dalam proses belajar itu ada proses. Jadi kalau belajar tanpa proses belajar rasanya sulit akan dapat ilmu itu diserap oleh anak-anak karena tidak proses. Ini pun kita belajar secara daring ini juga akan merupakan suatu proses yang mungkin akan berbeda dengan pelajaran yang kita terima setiap harinya. Inilah mungkin ada keterbatasan, kita tidak bisa tatap muka yang hanya disampaikan materi-materi pelajaran ya berupa tugas-tugas, kemudian ada macam menyimpulkan yang disampaikan lewat media internet. Jadi suatu keterbatasan yang akan kita rasakan, mungkin hasil pun tidak semaksimal proses belajar-belajar yang kita laksanakan secara tetap muka sebagaimana kita kerjakan pada setiap harinya sebelum terjadi wabah ini. Jadi mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wabah cepat berlalu, kita kembali ke sekolah seperti biasa sehingga proses belajar-belajar kembali normal seperti biasa dan anak kita pun mudah-mudahan mudah atau cepat menangkap pelajaran-pelajaran kalau kita laksanakan proses belajar dengan normal seperti biasa. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini untuk pemahaman awal bagi anak-anak kami yang baru masuk MTS, semoga dapat kiranya menjalankan tugas sebaik mungkin apa yang diperintahkan guru, walaupun sistemnya hanya sebatas pendidikan secara online sementara waktu, tapi itulah yang bisa kita laksanakan. Semoga ini bermanfaat bagi anak-anak kami. Jadi itulah artinya kurikulum sangat penting dalam pendidikan itu. Jadi ada namanya pengertian kurikulum, fungsinya apa, tujuan ada itu apa. Tadi sudah sampaikan walaupun tidak mendetail secara khusus betul pembelajarannya, hanya sekedar pengetahuan awal. Inilah pengertian kurikulum itu. Jadi saya harapkan semua anak-anak kami agar bersabar, kita dulu belum bisa belajar seperti biasa. Berdoalah kepada Allah semoga COVID ini cepat berlalu dan kita kembali bertatap muka belajar seperti biasa, dan ilmunya pun insya Allah akan kita dapati maksimal kalau kita belajar seperti biasa. Jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Ustaz mohon maaf apa atas segala kekurangan dan terima kasih perhatian. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.